Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Komputerpedia dan Teknologi. Pertemuan kali ini pertemuan ke-7. Kita akan membahas terkait dengan pembelajaran Microsoft Excel, fungsi if, menggunakan fungsi if untuk menguji sel. Yang pertama nanti kita akan bahas pada single if, yang kedua multi kriteria pada if, yang ketiga fungsi if and, dan yang keempat fungsi if or. Langsung kepada soal. Kita gunakan simulasi pada pertemuan ke-7 ini. Daftar nilai siswa SD Negeri di Atas Awan pada bulan Juni 2025. Ada daftar nilai mata pelajaran hasil ujian dari nilai bahasa, matematika, IPA, IPS. Kita akan hitung rata-rata nilainya. Rata-rata nilai ini kita hitung menggunakan average dari nilai bahasa pada F9, kemudian G9, H9, dan I9. Tutup kurung, nilai 81. Untuk mempersingkat, di copy blok pada kolom rata-rata nilai yang lain, klik kanan pada formulasi. Untuk rata-rata nilai per siswa sudah ditemukan. Yang kedua rata-rata nilai per mata pelajaran pada baris di baris 23, sel F23, average dari nilai bahasa F9 sampai dengan F22. Enter. Kita tekan, klik kanan, copy, kemudian kopas. Selesai. Untuk perhitungan rata-rata nilai sudah ditemukan. Yang selanjutnya untuk status di sini, ini adalah kita menggunakan single if dan syarat kelulusan dari mata pelajaran atau kegiatan pembelajaran di kelas. Siswa tersebut dianggap lulus ataupun remedi itu dari syarat kelulusan 75. Ini hanya contoh. Jadi semisal nanti pada masing-masing mata pelajaran ini akan diuji kelulusannya dengan syarat ini, itu bisa. Tapi untuk latihan kali ini kita akan menggunakan rata nilai dari semua mata pelajaran. Langsung pada rumus if logical test. Jika J9 lebih dari atau sama dengan, pada syaratnya 75, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka remedi. Enter. Untuk nilai pertama dianggap lulus, siswa pertama dianggap lulus. Yang kedua kita coba ketik ulang. If syaratnya pada J10 lebih dari sama dengan syaratnya 75,
titik koma. Jika nilai tersebut lebih dari atau sama dengan 75, maka lulus. Jika tidak atau kurang dari 75, maka remedi. Tutup kurung, enter. Nah, contoh siswa yang kedua, ini remedi karena tidak memenuhi nilai kelulusan. Copy, kemudian di klik paste spesialnya menggunakan formula. Selanjutnya, untuk nilai mutu kita gunakan multi if. Nilai mutu ini kita gunakan simulasi ini. Jika syaratnya yang pertama, nilai siswa, rata-rata siswa itu lebih dari 90 atau sama dengan 90, maka nilainya A, keterangannya sangat baik. Jika nilainya lebih dari 80 atau sama dengan 80, maka nilainya B atau baik. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 70, maka nilainya C, cukup. Dan nilainya lebih dari atau sama dengan 60, nilainya D atau kurang. Kita coba ketikkan if syarat yang pertama, kita klik C9, lebih dari sama dengan 90, maka nilainya adalah A. Tutup menggunakan titik koma. Yang kedua, if C9 lebih dari sama dengan 80, maka nilai mutunya adalah B. Kemudian if C9 lebih dari sama dengan 70, maka nilainya atau nilai mutunya adalah C. Dan sisa syarat terakhir, tanpa mengetik syarat, langsung kepada nilai mutunya adalah D. Tutup kurung, enter. To accept the correction, klik yes. Yes. Baik, yang kedua, if pada rata-rata nilai C10 lebih dari sama dengan 90, maka nilainya A. Yang kedua, if C10 lebih dari sama dengan 80, maka nilainya adalah B. Kemudian if C10 lebih dari sama dengan 70, maka nilainya adalah C. Dan nilai mutu yang terakhir adalah D. Tutup kurung, enter. Klik yes. Baik, langsung di copy, di paste menggunakan paste spesial formula. Sudah ketemu hasilnya. Selanjutnya kita gunakan fungsi fn ini untuk menguji pada sel menggunakan dua kriteria. Kita coba menggunakan kriteria rata-rata nilai dan status kelulusan dari siswa tersebut. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka atau dua-duanya tidak dipenuhi, maka dianggap salah atau tidak benar. Contohnya, if n, kemudian syarat pertama ini harus nilainya lebih dari 75. Kemudian syarat kedua, siswa tersebut harus lulus.
maka tutup. Jika dua syarat itu dipenuhi oleh siswa tersebut, maka dianggap kompeten. Dan jika tidak dipenuhi, maka dianggap belum kompeten. Tutup. Enter. Maka siswa tersebut dianggap kompeten. Yang kedua, kita coba lagi. If and syarat pertama lebih dari 75, kemudian syarat kedua sama dengan lulus. Jangan lupa tanda petik, kemudian tutup kurung. Kompeten jika kedua syarat tersebut dipenuhi, dan belum kompeten jika salah satu syarat atau kedua syarat tersebut tidak dipenuhi. Enter. Baik. Di copy kemudian di paste menggunakan paste formula, dan kita lanjut ke fungsi if or. Ini hampir sama dengan if and. Bedanya if or ini akan menerima salah satu syarat yang terpenuhi. Kita ambil contoh, nanti syarat utama yang kita gunakan adalah lulus. Kemudian syarat yang kedua ini nanti nilai mutunya adalah A. Jika salah satu ini dipenuhi, maka siswa tersebut dianggap memenuhi syarat. Kita coba if or. Statusnya kita gunakan adalah lulus. Kemudian untuk nilai mutunya L9 ini adalah nilai A. Jangan lupa tanda petik, kemudian kurung. Nah, di sini jika syaratnya ini dipenuhi, maka dianggap kompeten. Dan jika kedua syarat tidak terpenuhi, maka dianggap belum kompeten. Tutup. Enter. Siswa tersebut dianggap kompeten. Yang kedua, kita coba if or. Syaratnya pada K10 ini harus lulus. Syarat kedua sama dengan A. Kompeten. Atau jika syarat tidak dipenuhi, belum kompeten. Enter. Maka dianggap belum kompeten. Kita kopas, kita lihat hasilnya. Ada beberapa siswa yang dianggap belum kompeten. Kenapa? Karena statusnya ada remedi. Ini yang kedua juga remedi, dan juga remedi. Jadi perbedaannya ialah syarat dari if or ini, salah satu syarat saja itu dipenuhi, maka akan diterima atau dianggap benar. Dalam hal ini keterangannya menggunakan kompeten dan belum kompeten. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini menggunakan fungsi if. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menonton video pada channel kami di Komputerpedia dan Teknologi atau disingkat dengan Copet. Dan jangan lupa pula untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.